sana ada yang sebut wa khalaqnakum wa sawwarnakum wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kami cipta kamu, kami sempurnakan kamu, kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud pada Adam. Fasajadu semua sujud illa iblis, kecuali iblis lam yakun minas sajidin, yang tidak mau sujud. Di dalam ayat lain surah Al-Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia sombong, dia takabur, dia kafir. Siapa iblis? Siapa kita? Jauh bumi dan langit. Katakan ilmunya, dia pernah memegang kunci surga 1000 tahun akhirat. Dia menjadi imam malaikat di dalam surga. Begitu hebatnya Azazil laknatullah. Tetapi bayangkan, bila ditanya oleh Allah, kenapa kamu tak sujud? Aku perintahkan kamu. Apa kata dia? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, dia daripada tanah. Inilah bisikan-bisikan kesombongan yang menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Maka bisikan, ucapan kesombongan itulah yang dia dikeluarkan dari surga. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Coba kita bayangkan, kita ini belum lihat surga, dia sudah dalam surga. Sekali kita dia tunduk karena sombongnya. Jadi orang yang sombong itu orang yang menganggap dia lebih baik daripada orang lain. Ana khairum minhu. Lalu apa sifat iblis itu? Tidak mau bertobat, tidak mau menyesali perbuatannya. Bahkan dia berdoa bila diusir oleh Allah dalam surga, ya Rabbi anzirni yauma yub'atsun. Tangguhkanlah kehidupan kami sampai hari kiamat. Maka kata kamu termasuk yang ditangguh. Maka sebab itu iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku akan sesatkan anak cucu Adam. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Wa akhir ayat. Aku akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sedikit kamu dapatinya, di antaranya bersyukur. Mari kita lihat, kita berharap hari ini banyak orang yang tertipu karena tidak tahu bagaimana membentengi diri daripada iblis. Maka Rasulullah telah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, kalau mau selamat daripada iblis hanya satu jalan, kamu masuk dalam benteng. Maka Sayyidina Ali tanya, apa benteng Allah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah membaca hadis qudsi, la ilaha illallah ismi. La ilaha illallah itu adalah benteng. Mangkola ada khala ismi. Siapa membacanya masuk dalam benteng. Wa man dakhala ismi faqad mina min adzab. Siapa masuk dalam benteng dia dari asap. Maka untuk menjadi benteng, karena ada kaidah, ada caranya. Itulah disebut tarekat. Jadi tarekat itu cara bersikir. Nah, tadi sudah saya katakan sebelumnya, negeri Sabah, akidahnya Ahlussunnah Jamaah, fiknya As-Sabiyah, tasawufnya atau tarekatnya Al-Ghazaliyah atau Junaid Al-Baghdadi. Sebab rukun agama itu 3. Semalam ramai, saya lihat di masjid Suruh ramai. Bila kita tanya ada berapa rukun agama, maaf saya tak, tidak ada menjawab. Padahal kalau kita lihat, semua ada rukun. Istinja ada rukun, wudu ada rukun, sembahyang ada rukun, baca khutbah ada rukun, kawin pun ada rukun. Bayangkan kalau hilang satu rukun, yang punya rukun tidak sah. Islam ada rukun 5, iman ada rukun 6, naik haji rukunnya 6, hilang satu rukun tak sah. Bagaimana kalau agama rukunnya 3?
Ruknuddin. Terus kita hanya 2, tidak genap rukunnya. Sebab hadisnya hadis Jibril, hadis muttafaq alaih, yang tuan-tuan sendiri selalu baca. Ya, Nabi duduk bersama sahabat, Jibril datang, duduk di depan Nabi, lutut bertemu lutut. Pertanyaan Nabi kan jelas. Pertama Jibril itu, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada apa itu Islam. Maka Nabi menjawab, Islam mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji. Benar kata Jibril. Dari situ kita tahu rukun Islam 5. Lalu tanya lagi, akhbirni anil iman. Maka Nabi jawab, beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, maka kemudian pada dan karar benar katanya. Dan sini kita tahu rukun iman 6. Yang ketiga kali, akhbirni anil ihsan. Apa jawab Nabi? Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa lam takun tarah fa innahu yaraka. Sembah Allah seakan-akan kamu melihat. Jika kamu tidak melihat, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Kamu itu pergi, Nabi bertanya kepada Umar, tahukah kamu siapa yang datang tadi? Tidak, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Allah wa Rasulullah alam. Apa kata Nabi? Atakum Jibril yu'allimukum dinah. Yang datang itu adalah Jibril mengajar agama kepada kamu. Jadi agama itu rukunnya Islam, iman, dan ihsan. Hari ini orang bercakap iman, Islam, iman, Islam. Ihsan, oh itu akhlak. Masya Allah. Sama Nabi tidak ada namanya ilmu fikah, namanya ilmu tauhid, namanya ilmu tasawuf. Karena zaman Nabi tidak ada ilmu fil kutub, tidak ada. Yang ada ilmu fisudur, ilmu dalam dada. Bahkan Al-Quran zaman Nabi belum ada. Yang ada hanya tulisan yang disimpan di kertas, di kulit, di batu, dan disimpan dada sahabat. Al-Quran itu sempurnanya sama Nabi Pak Utsman bin Affan. Pertama mula ada Al-Quran itu 1 Musa sama Abu Bakar Siddiq. Terjadinya peperangan Yamamah antara 500-700 orang mati syahid. Maka Umar datang mengadu kepada Amirul Mukminin untuk mengumpulkan ayat-ayat itu. Ditolak oleh Abu Bakar pada mulanya, akhirnya diterima. Panggil Said bin Sabit, ditolak juga. Selepas Said bin Sabit menerima, maka dibentuk Khalifatan Kuasa. Ini sejarah yang perlu diketahui oleh generasi muda. Kenapa? Supaya jangan menyalahkan orang, senang saja menyalahkan orang lain. Maka dipimpin oleh Said bin Sabit, termasuk Khalifatan Kuasa Sayyidina Ali, termasuk juga Ubay bin Ka'ab, termasuk juga Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Maka mula ada 1 mushaf, 1 Quran. Belum sempurna. Sama Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam masing-masing mendawa diri yang paling tepat bacaannya. Maka barulah dikumpullah di jawatan kuasa ini, mulalah Al-Quran disusun dengan kaidah Arab, dengan qiraatnya dan segala macam, dengan tajwid segala. Maka lahirlah 6 kitab induk disebut Tersam Utsmani. Itu yang kita baca sekarang. Saya sengaja saya timbulkan ini. Kenapa? Nah, karena rame ya, rame generasi muda sekarang. Saya tidak salahkan. Karena itulah bacaan dan ilmunya. Apa yang tidak ada sama Nabi semua bid'ah adalah Allah. Allah itu sesat, akan masuk neraka. Saya boleh jawab. Kalau begitu antum jangan baca Quran. Karena sama Nabi tidak ada Quran. Sama Nabi orang hafal ayat. Orang yang tahu sejarah. Begitu juga hadis, jangan baca hadis. Bila hadis abad kedua sama Umar bin Abdul Aziz memerintahkan gubernur untuk memerintahkan ulama mengumpulkan hadis, dicari matanya, disapa sanadnya, siapa perawinya, pecah menjadi 13 macam hadis. Selepas Al-Quran dan hadis sudah ada pada zaman salafus salafi, kaum salaf, baru buat kajian, dikajilah. Islam itu lahir ilmu yang fikah. Jadi ilmu fikahnya bercakap masalah hukum, wajib, haram, makruh, mubah, sunat. Bagaimana kita istinja, bagaimana kita wudu, bagaimana kita sembahyang, kawin, cerai, untuk berniaga, berperang, bernegara, berbangsa, itu hukum. Maka dia 4 mazhab. Kita Syafi'i. Kenapa bermazhab? Untuk mudah kita beribadah.
Kenapa wajib kita belajar fikih? Supaya kita tahu cara kita beribadah. Kita tahu mana hukum ini haram, mana ini sunat, mana makruh. Nah, kita fikih. Berarti kita sudah punya satu rukun. Yang kedua, dikajilah iman, lahirnya ilmu tauhid, ilmu ushuluddin, ilmu kalam. Di sana ada firqah. Berapa firqah? 73 firqah. Yang selamat dari neraka kata Nabi hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nabi pernah menyebut bisunnati wa sunnati wal rasulin min ba'di. Yang ikut sunnah dan sunnah al-Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, bercakap mengenai Allah, mengenai malaikat, mengenai kitab, mengenai hari kemudian, mengenai surga, mengenai neraka. Ini ilmu tauhid. 72 sesat, satu saya tidak sesat. Alhamdulillah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikajilah iman. Anta budallah ka'annaka tara lam takun tara innahu yaraka. Sembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, yakinlah kamu dalam hati kamu bahwa Allah melihat kamu. Rukunnya satu. Bercakap mengenai hati. Sabar, wara, qanaah, tawadu, reda, ikhlas. Itu ilmu tasawuf, bukan ilmu fikih. Yang tidak ada sekarang, yang rukun ini ya ramai orang Islam tidak punya rukun satu. Karena tidak ada tasawuf tarekatnya. Yang disebut sufi orang yang belajar tasawuf dan bertarekat. Kalau orang yang belajar tasawuf tidak bertarekat, dia tidak boleh dikatakan sufi. Maaf saja ya, saya ini termasuk ahli sufi Nusantara. Yang tahun lepas kita di Senayan, Negeri 9. Yang tahun ini kita di Indonesia, Pondok Pesantren Indonesia, Syekh Fathur Rahman di Tasikmalaya. Saya dengan Mufti Negeri Sabah, saya bersama hadir Negeri 9 dengan timbalan Mufti hadir. Jadi ini persoalan hari ini. Kenapa Islam ramai jumlahnya? Israel itu berapa saja? Berapa juta saja? Karena orang Islam sekarang banyak yang tidak cukup rukun agamanya. Sekarang adik rukun wudhu 6 kan? Bagaimana kalau adik tiba-tiba tidak basuh tangan sampai siku, hilang satu rukun? Tidak sah. Kawin hilang satu rukun, tidak sah. Baca khutbah hilang satu rukun, tak sah. Jadi bagaimana Islam kita, agama kita, kalau tidak ada satu rukun? Itulah saya selalu sampaikan kepada para ikhwan, bagi tahu istri, bagi tahu anak, jangan sekali-kali tinggalkan sembahyang. Hari ini maaf, kalau tabligh tak dapat dikatakan lagi lah orang yang rajin sembahyang, ya. Maaf saja lah, ramai orang di luar sana. Saya lihat di kedai tadi Bambu, mereka sembahyang juga, tapi banyak orang yang tidak sembahyang, tidak ada rasa risau, takut dalam hatinya. Tinggalkan sembahyang macam tak ada apa-apa. Kenapa? Karena berpikiran begini, sembahyang itu wajib. Memang itu wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Allah itu lautan maghfirah. Bila minta ampun, diampunkan. Selesai. Tapi ingat, bukan hanya setakat wajib, dia rukun agama. Nah, baik. Jadi ini satu. Jadi dengan apakah wajib kita belajar fikih? Wajib. Kenapa wajib? Untuk supaya kita tahu cara beribadah. Apakah wajib kita belajar tauhid? Ya, kita berfirqah. Wajib. Kenapa? Supaya kita kenal siapa yang kita sembah. Apakah wajib kita belajar tasawuf? Wajib. Kenapa? Supaya kita dapat merasa. Jadi saya istilahkan kulit membungkus isi, isi membungkus rasa. Ada kulitnya cantik, ya Allah cantiknya kulitnya, tapi isinya buruk, rasanya lebih buruk. Sembahyang tak pernah tinggalkan, bukan main. Tapi panas barannya bukan main. Mengumpatnya ada berapa kali dan 1000 kali. Ya. Salah sedikit, salah. Yang benarnya dia. Itu isinya. Itu isinya. Belum apalagi rasanya.
Jadi tasawuf itu dan tarekat adalah bercakap masalah hati, masalah rohani. Nah, jadi tujuannya tadi sudah saya katakan. Nah, diantaranya untuk memangkaskan iman kita. Kalau adik tahu nggak siapa yang pertama ajar la ilaha illallah? Kalau mu'alaf tahu lah, sebab di MUI siapa yang ajar dia itu yang tanam. Tapi saya tak tahu. 47 tahun baru saya tahu. Baru saya menganggap diri saya orang beriman. Walaupun tingkat iman itu banyak kan, iman taklid, iman ilmu, iman layan, iman hak, iman hakikat. Ya, iman di banyak tingkat. Ini wajib kita tahu juga supaya kita dapat tahu di mana tingkat kita. Supaya kita tahu, apakah sama si iman taklid? Bagaimana kita ukur iman kita kalau kita alat ukurnya kita tidak ini tinggi ini berapa kaki, tapi tidak ada alat untuk mengukur. Jadi bibit yang ditelkinkan di dalam tarekat yang dikatakan tarekat mutabarah adalah tarekat yang punya mursyid. Dan mursyidnya bersambung sampai Nabi, sanadnya tidak putus. Karena al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maaf saya tanya Ustaz kita ini, apa yang diwariskan oleh Nabi dan apa pewaris para nabi? Nah, jadi Rasulullah mengatakan abdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ini yang diwariskan sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Dan ini menjadi apa? Menjadi misinya semua nabi dan rasul. Ya. Maka kalimat la ilaha illallah itu pada mulanya bukan bahasa Arab, bukan. Jadi bahasa apa? Ya berdasarkan hadis tadi, bahasa Allah dalam surga. Ya. Karena yang pertama diajar Adam. Adam bukan orang dunia. Jadi kita mau kalimat la ilaha illallah yang dari Allah, yang diturunkan kepada Jibril, diturunkan kepada Rasulullah, diturunkan kepada mursyid sampai kepada kita. Itulah bibit yang benar. Sama la ilaha illallah tapi tidak serupa. La ilaha illallah itulah yang menjadi kunci iman kita. Jadidu imanakum, perbaharulah iman kamu. Kaifan jadidu imanana, bagaimana beriman kami? Qala bi kasrati qauli la ilaha, banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah yang dibanyak mengucapnya, yang diterima, yang didasarkan, yang ditanam dalam dada kita oleh mursyid, yang ditarkinkan. Yang kedua, untuk menjadi orang bertakwa. Apa takwa? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Itu kata ya. Takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Ini kitab namanya Miftahus Sudur, dikarang oleh mursyid kami. Kalau dada itu sadrun kata. Sadrun, tapi kenapa di sini sudur? Jamak. Kenapa? Di sini ada makam, 7 makam. Dada ini, di situ keluar cahaya Islam. Di bedah dada itu ada kalbun, disitulah keluarnya cahaya iman. Tauhid. Dibuka kalbun ada fuad, di situ masuklah makam ma'rifat. Fuad. Dibuka fuad ada lubun, di situ keluar makanya musyahadah. Dibuka lubun ada asgar, sogafan, itu keluar makam mahabbah. Dibuka itu ada sir al-qulub. Saya tidak tebuskan kiahin. Rahasia dalam hati. Nah, itulah takwa. Sekarang kita uji. Ya maaf saja, nggak usah jawab sama saya. Uji diri, sudah takwa atau belum? Karena takwa ini message Allah di atas otomatis setiap umat. Syarat rukun, salah satu rukun otomatis memerintahkan takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Sampai baca ayat ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi 3. Iman, takwa, mati husnul khatimah. Tadi sudah saya katakan kuncinya zikir. Nah, sekarang saya uji. Saya ya, adik-adik saya, bukan kamu. Saya bertemu dengan guru. Pernah saya ceritakan sesuatu. Saya tanya guru. Nabi mengatakan 7 ke dalam at-taqwa ahuna, at-taqwa ahuna. At-taqwa apa itu?
Takwa di sini, takwa di sini. Apa maksud hadis itu? Apa jawab? Rahasia yang ada dalam hati. Lalu saya tanya, apa rahasia itu? Jangan tanya. Namanya rahasia. Diam saja. Pergi satu guru, jawabannya sama. Alhamdulillah, sampailah saya di Surabaya bertemu dengan seorang mursyid. Apa itu takwa itu apa? Apa jawab apa? Kamu jangan merasa pandai, tapi kamu sudah pandai merasa. Saya belum paham. Jangan merasa pandai, tapi kenapa pandai merasa? Belum paham saya. Apa maksud pandai merasa apa? Oke, saya mau tahu uji kamu sekarang. Takwa ke kamu atau belum? Takwa ke kamu atau kamu masih munafik? Berkeringat berarti. Badan saya bergegar saya di depan seorang mursyid. Tidak berani ketakutan. Apa dia tanya? Bagaimana akidah kamu? Saya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa? Maksudnya wujudnya Allah itu laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia. Dia Maha mendengar, Maha melihat. Allah itu bila makan, bila zaman. Tidak bertempat, tidak bermasa. Bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri. Karena Rasulullah mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Jangan pikir sekali-kali zatnya, tapi cukup pikir apa. Betul kata beliau. Nah, saya uji kamu sekarang bahwa sir itu rasa. Kamu tadi kata Allah Maha mendengar. Oke. Dengan apa kamu mendengar? Dengan apa Allah mendengar? Dengan apa dia Allah mendengar? Ini masalah akidah. Ini bukan main-main. Orang boleh menjadi syirik. Allah mendengar bukan dengan telinga. Allah mendengar dengan sifat mendengarnya. Sebab orang banyak bercakap, wah, ini orang TKN sikilnya kuat-kuat. Allah itu bukan tuli. Allah punya telinga. Nauzubillah wa nauzubillah min dzalik. Saya jawab dengan sifat mendengarnya apa? Oke, baik, betul. Bagaimana di saat kamu menceritakan keburukan saudara? Bagaimana di saat kamu sedang mengumpat duduk di kedai kopi? Kadang-kadang lawan politik diceritakan. Kadang-kadang orang yang bukan seliran dengan kamu ceritakan. Mereka begini, begitu. Adakah kamu saat itu merasa dalam hatimu Allah dengar? Tidak apa? Kamu munafik. Beriman Allah mendengar, tapi kamu tak merasa bahwa Allah mendengar. Sehingga kamu tidak takut menceritakan orang lain, mengatakan dirimu saja yang benar, orang lain salah. Golongan kamu saja yang benar, golongan orang lain salah. Kamu munafik, menangis. Kamu beriman Allah Maha melihat. Tapi bagaimana di saat kamu mengambil milik orang lain? Bagaimana di saat kamu berbuat sesuatu yang tak mau orang lain tahu, tak mau istrimu tahu, tak mau anakmu tahu? Adakah kamu merasa dilihat oleh Allah? Tidak apa. Kamu masih munafik, kamu belum bertakwa. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu dalam dada kamu. Bagaimana di saat bersarang segala macam penyakit dalam dadamu? Adakah kamu merasa bahwa Allah menatapnya? Karena Allah mengatakan, Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa basarukum innama yanzuru ila qulubikum. Tidak apa? Kamu munafik. Jadi apa? Orang bertakwa itu, maka apa jawab? Orang yang bertakwa itu bila dia bercakap, ya, dia bercakap benar, tak berani bercakap kotor dan keji bohong. Karena merasa bahwa ucapannya didengar oleh Allah, merasa bahwa ucapannya sedang direkam oleh rakib dan kena ada iman. Karena beriman tadi. Jadi untuk kunci iman itu sudah benar beriman atau tidak ada pada rasa. Beriman Allah Maha mendengar, tapi kamu tidak merasa, kamu bohong. Beriman Allah Maha mendengar, tapi kamu tak rasa takut untuk menceritakan perkara-perkara yang tak betul. Sehingga saya baru merasa diri saya, rupanya ceramah saya selama ini ambil dosa. Ya, saya belum bertarekat. Kenapa?
Karena saya suruh orang tertawa, saya suruh orang menangis dengan cerita-cerita bohong. Maaf saja Ustaz. Saya tidak terasa pada masa itu. Ya contoh hari ini, kamu sesat, kamu bid'ah, disebut lagi nama. Ada dalam YouTube sering debat. Padahal ulama. Kenapa? Karena tidak merasa bahwa ucapannya didengar. Kalau dia merasa ucapan didengar oleh Allah, dia tidak akan berani bercakap bohong dan kotor. Dia akan berani menyalahkan orang lain. Begitu juga orang yang bertakwa itu, dia senantiasa jujur, kata apa? Ya, tidak berani menipu, tidak berani mencuri. Orang yang bertakwa itu merasa kalbunya ditatap oleh Allah, maka dia tidak berani hasad dan dengki. Tapi saya tidak merasa apa? Bagaimana? Kenapa sahabat? Sebab di dalam dada kamu masih banyak titik-titik hitam. Nuktatun sauda fisudur. Itulah maka Rasulullah itu dibedah dadanya, kata apa? Bila dadanya dibersihkan oleh Jibril, dimasukkan iman, ilmu dan hikmah, lahirlah 4 sifat Rasulullah. Sifat sidik, sifat amanah, sifat patanah, sifat tabligh. Kenapa? Karena sentiasa hudurul qalbi ma'allah, hadir hati yang bersama Allah. Saya tanya, jadi bagaimana supaya dapat merasa apa? Bersihkan cermin hati. Bagaimana saya bersihkan? Abah baca hadis, likul lisain syuqala wasikadatul qulubi zikrillah. Tiap satu ada penyucinya, maka penyuci hadis, penyuci hati zikir kepada Allah. Saya berzikir apa? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya betul, kamu berzikir, tapi kamu tidak ada hakikatnya, tapi kamu tidak ada tarekatnya, karena tidak ada kaedahnya. Nabi itu menghambur wirid kita nih, dihambur oleh Nabi. Ini pahalanya ini pahalanya ini. Ya, baca subhanallah pahalanya ini, baca Allah akbar pahalanya ini, baca la haula wala quwwata, semua dihambur oleh Nabi. Tapi bukan Nabi yang susun. Maaf tadi maghrib kita sempat dapat sedikit amalan. Assalamualaikum, astagfirullahaladzim, subhanallah. Siapa yang susun itu? Ini kita amalkan. Sepatutnya kita tahu siapa yang susun amalan itu. Tahu gak dia? Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, mursyid tarekat Sataria yang telah mengarang 160 kitab, guru Syekh Hatib Sambas. Tapi tidak talqin dia tarekat, tetapi diserahkan kepada Syekh Samsudin. Itulah ditalakin tarekat kenasaban dia. Di Nusantara itu, saya pernah berbincang dengan mufti kita, sebab sahabat saya. Orang belajar, oh aku tak mau bertarekat, tetapi ternyata amalan yang dia buat itu amalan tarekat. Pergilah Mekah, assalamualaikum, terus bangun. Masing-masing beramal sendiri-sendiri. Ya seperti mereka tidak susun, bukan dia yang susun, bukan saya mereka yang susun. Saya pergi Istanbul, ya, Masjid Bursa di atas bukit, muat 70.000 orang. Di sana berzikir la ilaha illallah. Selepas sembahyang, saya sembahyang Jumat di situ. Nah coba. Jadi amalan macam kita buat tadi ini, itu disusun oleh mursyid tarekat Qadiriah Sabandia. Semua dari yang ditampur oleh Nabi sendiri. Jadi tujuan kita bagaimana kita menjadi orang bertakwa. Karena itulah makam yang paling dekat dengan Allah. Nabi lah yang paling bertakwa. Tapi kenapa sampai menjadi takwa? Karena dadanya dibersihkan, karena dadanya dibedah oleh Jibril. Maka kita memerlukan mursyid, karena mursyid itulah yang akan diikat dengan kita di akhirat nanti. Ini hadisnya Ustaz. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Daud dari Abu Sa'd. Ajibara kuna min qaumin yukaduna ilal jannati fil salasil. Coba. Tuhan kami merasa heran melihat ada segolongan manusia yang ditolak ke dalam surga dengan berantai-rantai, diikat dengan rantai dengan sila-silanya, yaitu dengan mursyid. Siapa mursyid? Itu yang kita minta dalam sembahyang tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Maksudnya minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Ya tuan-tuan, tentu ada mursyid. Dalam tabligh mesti nanti ada mursyid, kan silsilah yang dijasahkan oleh mursyid. Jadi itulah yang akan bersama. Apa kata Allah nanti di mahkamah Allah? Wasikal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Pergilah kamu bersama-sama rombongan dalam surga.
Maka itulah Nabi menyebut man mata la bayatun unukihi mata metatan jahiliyah. Siapa yang mati tidak mengambil bai'ah di lehernya, mati laksana mati jahiliyah. Nah, jadi kalau Tuhan bersedia untuk menerima ijazah talqin jahar dan hobi dan takdir rasmiyah, kita bagi syaratnya mudah saja. Minta ada air wudu, janji berzikir, bulannya nanti tepat pada 7 titik jalan masuknya setan dan iblis sehingga tertutup jalan itu. Itu saja syaratnya, tak ada syarat lain. Ya, sebab dia tarekat mutabarah. Karena begitulah Nabi mengajar Sayyidina Ali Nabi tadi. Jadi kalau bersedia kita boleh ijazahkan. Ustaz. Bagi tajul. Jadi sekarang ikut saya semua dalam mukadimah. Dulu lah Ustaz. Ya. Yang batal tadi. Oh, silakan duduk. Bagus betul. Kalau mau juga silakan duduk. Yang batal. Sebab itu syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, dapat pahala juga, tapi kita bukan mau pahala. Kenapa saya katakan tidak mau pahala? Siapa yang tidak mau pahala kan? Tetapi maksud saya natijanya, bagaimana kita menjadi orang yang dapat merasa kebersamaan dengan Allah. Ya, macam cerita tadi, orang yang sujud di atas batu sampai lekuk batu, tapi Allah kata di neraka tingkat 7. Kenapa? Karena ibadahnya bukan untuk Allah, dia beribadahnya untuk surga. Surga itu makhlukku kata Allah, sama dengan kamu. Jadi orang tasawuf dalam tarekat, surga itu milik Allah. Maka bersahabat dulu dengan yang punya, dekat dulu dengan Allah. Ila rabbiki, kembali dulu kepada Allah. Barulah kalau yang punya itu sudah cinta dengan kita, sayang dengan kita, tentu surga ini. Jadi istilahnya masuk dengan rahmat. Nah, jadi amalan itu saja, mudah saja. Zikir macam tadi itu saja. Karena dia ini ada tamanah kalau bulan menakir. Oke. Jadi ikut saya sekarang. Yang mukadimah dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim.